Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mengawali ibadah keluarga kita malam hari ini. Mari bersama-sama kita masuk dalam saat teduh. Dan di dalam hati kita masing-masing mengakulah yang demikian. Ibadah keluarga malam hari ini ya Tuhan, kami alami dengan mengaku percaya bahwa pokok pertolongan kehidupanku hanya datang dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tiada pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudaraku sekalian malam hari ini. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 64 baitnya yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita juga akan didasari oleh firman Tuhan. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan bersama-sama, mari kita satukan hati, kita berdoa mohon terang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Bapa. Malam hari ini kami setiap keluarga berdoa, berkumpul bersama-sama dalam satu keluarga untuk membangun peribadahan. Kami hendak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Begitu juga malam hari ini kami rindu untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan. Karena itu urapilah hati, hidup kami untuk kami membaca, merenungkan, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan terlebih mampu melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Dan bagi hamba-Mu yang akan mengantarkan firman-Mu, juga urapilah dengan Roh Kudus, sehingga apapun yang kami sampaikan hanyalah kehendak Tuhan saja yang terjadi. Berfirmanlah ya Tuhan malam hari ini, kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adapun firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan malam hari ini, yang terambil di dalam Perjanjian Lama, Yesaya pasal 26. Yesaya 26 kita akan membaca ayat pertama sampai ayat yang keempat. Yesaya 26 ayat 1 sampai ayat 4 yang demikian saksian firman Tuhan. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat, untuk keselamatan kita Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Amin. Berbahagialah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang senantiasa membaca,
merenungkan firman Tuhan, lebih-lebih yang berbahagia yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adapun firman Tuhan yang menjadi natsnya malam hari ini, ayatnya yang keempat yang demikian: percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Saudara-saudara, bahwa kita ketahui bersama-sama, misalnya saja ada seseorang yang memiliki kedudukan penting ketika melakukan aktivitasnya, itu biasanya disertai oleh beberapa orang begitu untuk mengawal. Tujuannya supaya apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan pada waktu itu, kegiatan itu aman, sekitarnya aman, dirinya sendiri aman. Begitu juga dengan artis terkenal, biasanya begitu. Mereka akan membayar orang-orang sebagai pengawal pribadinya. Jadi ketika dia melakukan aktivitasnya, berjalan kemana begitu, maka perasaan aman karena ada orang-orang yang memang secara khusus ditempatkan oleh seseorang itu untuk menjadi pengawalnya, agar semuanya berjalan baik, aman, dan lancar. Nah, rupanya saudara-saudara, rasa aman, lancar, segala sesuatu berjalan dengan baik, ini rupanya sangat diperlukan di dalam kehidupan seseorang ketika menjalani hidup ini. Sekalipun orang itu terkenal, orang besar, atau siapapun, ketika menjalani kehidupan ini ingin perjalanan hidupnya ini selalu lancar, selalu aman, tanpa satu gangguan apapun. Nah, rupanya firman Tuhan malam hari ini di dalam Yesaya 26 ayat 1 sampai 4, Nabi Yesaya menyampaikan pesan dari Tuhan kepada umatnya, agar umat Tuhan ini sadar, agar umat Tuhan ini tabah, penuh pengharapan. Walaupun pada saat itu apa yang dijalani, yang dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu, situasi kondisinya tertindas, situasi kondisinya menderita, karena pada waktu itu umat-umat Tuhan berada di dalam penguasaan bangsa-bangsa lain. Mereka menghayati bahwa apa yang dialami ini adalah sebuah hukuman atas dosa yang pernah mereka lakukan di hadapan Tuhan. Kesadaran inilah bahwa dia berada dalam situasi kondisi yang seperti ini membutuhkan sebuah hati hidup yang aman. Nabi Yesaya mengarahkan hati dan pikiran umat Tuhan pada waktu itu agar mereka mampu memandang jauh ke depan, sambil mereka harus menata iman dan pengharapannya kepada Tuhan Allah. Jika mereka menata iman dan pengharapannya kepada Tuhan dengan baik, maka apa yang dijalani kehidupannya Tuhan akan memberikan kekuatan, kekokohan di dalam menjalani hidup. Tidak mudah goyah, sekalipun situasi kondisinya pada waktu itu sangat mencekam, sangat memprihatinkan, sangat tidak nyaman. Nah, ayat nats pada malam hari ini menuntun setiap kita di dalam Yesaya 26 ayat 4 ini, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Ada kata gunung batu.
Hal ini hendak mengarahkan pandangan kita pada gunung yang kokoh begitu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Gunung yang tidak lekang oleh cuaca, musim apapun gunung batu ini tetap berdiri kokoh. Jika banjir melanda, jika topan badai menerjang, maka gunung batu ini menjadi tempat untuk berlindung yang aman, sangat aman. Karena gunung batu ini sekalipun banjir, hujan badai tidak akan goyah. Karena itu mengarahkan kepada gunung batu ini adalah tempat perlindungan yang paling aman. Dan Nabi Yesaya di dalam perenungannya mengibaratkan bahwa Tuhan Allah itu adalah tempat yang tepat untuk setiap persoalan kehidupan. Tuhan Allah adalah tempat yang tepat, adalah sebuah perlindungan yang kokoh. Dari sini kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya Tuhanlah tempat kita menggantungkan seluruh persoalan kehidupan kita. Seperti apapun persoalan kehidupan kita ini, kalau persoalan kehidupan kita ini kita ibaratkan seperti banjir yang seolah-olah akan menenggelamkan kehidupan kita, maka gunung batu adalah tempat kita berlindung. Kalau persoalan kehidupan kita ini seolah-olah seperti badai yang menerjang bertubi-tubi, gunung batu itu adalah tempat perlindungan. Dan Tuhan Allah itulah tempat perlindungan bagi setiap kehidupan kita. Rasa aman, rasa tentram, rasa damai itu ketika kita lari pada gunung batu itu. Dan gunung batu yang sejati, yang sesungguhnya ialah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah malam hari ini kita mengatakan kepada Tuhan Yesus Kristus bersama-sama di dalam satu keluarga kita. Kita katakan bahwa Tuhan Yesus, Engkaulah gunung batu, sumber kekuatanku, tempat perlindunganku yang mendatangkan ketentraman dan damai sejahtera. Kiranya firman Tuhan malam hari ini membekali langkah hidup kita, dan Tuhan senantiasa memberkati saudara-saudaraku semuanya. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Ketika kami merenungkan sebagian dari firman-Mu malam hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kepada setiap kami bahwa setiap perjalanan kehidupan kami sering kami menginginkan rasa aman, rasa tentram dan damai sejahtera. Karena itu malam hari ini Engkau mengingatkan kami, Tuhan Yesus Kristus sajalah adalah tempat perlindungan kami, gunung batu yang kokoh untuk kami berlindung atas seluruh persoalan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita persiapkan. Dan sambil kita mengaturkan persembahan, kita iringi dengan kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 376, kita nyanyikan baitnya yang pertama. Aku
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu ya Tuhan, dan atas seluruh pemeliharaan Tuhan dalam kami menjalani hidup ini. Terlebih malam hari ini, Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan, terlebih mendengarkan sapaan firman Tuhan. Dan kami beribadah bersama-sama bersama keluarga kami masing-masing di rumah kami masing-masing pada malam hari ini. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap saudara-saudara kami, baik secara pribadi maupun setiap keluarga. Berkatilah dalam menjalani hidup ini ya Tuhan. Lindungilah dan berikanlah kasih setia Tuhan dan damai sejahtera bagi saudara-saudara kami dalam menjalani hidup ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap putra-putri kami, para cucu kami, baik yang masih sekolah maupun yang sudah bekerja, baik yang masih bersama-sama dengan kami, yang saat ini menjalani pembelajaran di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan juga memberkati, maupun putra-putri kami dan para cucu kami yang saat ini bekerja, baik yang jauh maupun yang masih bersama-sama dengan kami. Lindungilah dan berkatilah ya Tuhan. Terlebih bagi saudara-saudara kami yang saat ini berada jauh dengan keluarga karena pekerjaannya di luar daerah, di luar pulau atau di luar negeri, kami juga menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi mereka, memberkati mereka dalam menjalani hidup ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik sakit di rumah maupun sakit di rumah sakit. Kiranya tangan kuasa Tuhan menjamahnya, memulihkan kesehatannya kembali seperti sedia kala. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk situasi dan kondisi saat ini, di mana hampir di seluruh dunia merebaknya virus corona. Karena itu ya Tuhan, kami memohon perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan untuk menyelamatkan setiap kami. Berdoa untuk pemerintahan kami, pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa-desa. Kami menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan. Kiranya roh hikmat Tuhan menyertai mereka, sehingga apapun yang dilakukan, terlebih untuk penanggulangan merebaknya virus corona ini, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati mereka, melindungi, memberikan kasih karunia. Begitu juga kami berdoa untuk seluruh relawan, begitu juga tim yang tergabung dalam gugus tugas COVID-19, kiranya Tuhan juga senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk para medis, tenaga dokter dan tenaga medis yang ikut ambil bagian untuk terus berjuang di dalam proses pemulihan atas kesehatan saudara-saudara kami yang menderita sakit sebagai PDP maupun positif yang harus mendapatkan pemulihan. Kiranya Tuhan melindungi mereka, memberkati mereka. Tuhan, kami juga telah mengaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan menerima, menyucikan dan memberkatinya. Biarlah persembahan kami dapat menjadi sarana lebaran kerajaan Tuhan di atas bumi ini, terlebih dapat menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan gereja Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang telah mengaturkan persembahannya, kiranya Tuhan menerima, menyucikan dan memberkati mereka dalam kehidupannya sehari-hari. Inilah seru dan doa kami Tuhan, yang jauh dari sempurna ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akhiri ibadah keluarga kita malam hari ini dengan kita memuji nama Tuhan. Melalui Kidung Jemaat 407 kita nyanyikan baitnya yang pertama. Berilah kami menikmati
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati, dan melindungi kehidupan saudara-saudaraku semuanya, mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tuhan memberkati.